Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Kembali lagi kita di dalam acara live streaming pelayanan dari Majelis Pendidikan Kristen Indonesia bidang Task Force Doa dan Konseling bersama dengan Digital Bara Ministry. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama membahas satu topik yaitu tentang kecemasan. Bersama dengan Ibu Aileen Mamahit, beliau adalah seorang konselor dan juga dosen dari STT Saat Malang. Namun sebelum kita memulai, mari kita memulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami boleh kembali diajak untuk belajar tentang satu topik. Tuhan, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan juga berkati setiap kami yang mendengarkan, agar apa yang disampaikan, kami boleh mengerti kehendak Tuhan, bagaimana kami dapat hidup di dalam kehidupan ini dengan pergumulan kecemasan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Ibu Aileen kami persilakan. Selamat siang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kita dapat berbicara tentang satu topik yang kita semua mengalaminya, yaitu adalah kecemasan. Nah, siang ini kita akan berbicara tentang kecemasan dan bagaimana menghadapinya. Izinkan saya untuk share screen. Oke. Kita coba melihat dulu apa itu kecemasan. Kecemasan adalah respons alami tubuh kita terhadap stres atau terhadap peristiwa tertentu. Itu adalah perasaan takut atau berjaga-jaga tentang apa yang akan terjadi. Ya, misalnya ketika kita menghadapi wawancara kerja atau berbicara di depan umum. Nah, ini dapat membuat kebanyakan orang merasa cemas atau nervous. Dan ini adalah respons yang wajar. Tetapi jika kecemasan Anda ekstrim, bertahan lama, lebih dari 6 bulan, dan sangat mengganggu fungsi Anda dalam kehidupan sehari-hari, nah Anda mungkin mengalami gangguan kecemasan. Walaupun demikian, ada pengertian yang positif tentang kecemasan, Bapak Ibu. Sebetulnya, kekhawatiran adalah upaya untuk melindungi diri kita. Ya, aneh sekali, tapi sebetulnya itulah kekhawatiran. Kekhawatiran itu benar-benar sebuah selimut untuk melindungi diri kita. Dengan kita khawatir, seolah-olah kita ini berjaga-jaga. Ya, jadi ada sumbernya, ada kejadian yang mencemaskan, terus kita cemas. Nah, momen-momen seperti ini kecemasan diperlukan untuk takaran tertentu. Kecemasan dapat menjadi sehat. Oke. Nah, saya terlebih dahulu ingin membedakan antara kecemasan dan kembarannya, ya, yaitu ketakutan. Ilmu psikologi membagi atau membedakan kecemasan dan ketakutan. Ketakutan itu didefinisikan atau dibedakan dari kecemasan, ya, dalam hal objeknya. Ketakutan itu memiliki objek, Bapak Ibu, objek yang jelas. Sedangkan kecemasan mempunyai objek yang sangat umum. Ya, misalnya seorang mahasiswa mengatakan saya takut. Ketika ditanya takut apa? Takut gagal. Gagal apa? Ya ulangan saya kemarin. Nilainya jelek. Ya, jadi kenapa kamu takut? Karena ada objeknya. Atau kita kena PHK. Saya takut. Takut apa? Tidak bisa menafkahi keluarga lagi. Jadi ada penyebabnya, kemudian ada objek yang ditakuti. Atau mungkin kita terkena penyakit ganas atau penyakit serius. Kita takut. Takut apa?
dia takut mati. Kebalikannya, ya, kita tidak kena PHK, kantor kita tidak ada proses PHK, tapi kita cemas sekali untuk di PHK, ya. Nah, itu nggak ada objek yang jelas, atau sakit pilek saja. Tiba-tiba kita takut nanti, atau cemas ya, nanti sakit berat. Atau kita sakit kepala, terus kita cemas nanti kena kanker otak. Jadi kita bisa lihat bahwa ketakutan itu jelas ya, ada objeknya. Sedangkan kecemasan itu sangat umum, ya, sangat umum putar-putar saja pikirannya di situ. Ya, nah makanya kecemasan seringkali pada akhirnya melumpuhkan karena tidak mempunyai objek yang jelas dan spesifik, Bapak Ibu. Ketakutan kita masih bisa hadapi dan mungkin sekali kita bisa atasi karena kita sudah jelas dengan objek yang membuat kita takut itu. Nah, sedangkan pengertian mungkin sulit untuk melakukan apa-apa karena objeknya tidak jelas. Ya, oke. Sekarang kita lihat penyebab kecemasan. Ada kecemasan yang bersumber dalam relasi dengan orang tua kita. Ya, nah di antara relasi, mungkin relasi orang tua anak adalah relasi yang paling kuat dan paling sulit untuk berubah. Itu sebabnya jika kebetulan relasi tersebut merupakan relasi yang buruk, nah maka dampak buruknya pun cenderung bertahan untuk waktu yang lama. Sebaliknya, bila relasi itu sehat, maka dampak positifnya pun bertahan untuk waktu yang lama. Berikut saya akan paparkan tentang pengaruh ikatan relasi orang tua anak dan yang berkaitan dengan kecemasan. Salah satu dampak positif relasi orang tua dan yang sehat adalah timbulnya rasa aman di dalam diri anak. Yang dimaksud dengan rasa aman adalah absennya atau tidak ada kecemasan. Nah, setidaknya ada dua jenis kecemasan yang acap kali dialami anak-anak kita. Yang pertama, kecemasan yang bersumber dari ketakutan. Ya, jika relasi orang tua tidak harmonis dan syarat dengan konflik, tidak bisa tidak anak akan harus hidup dalam ketegangan. Anak sering dicekam ketakutan, kalau-kalau orang tua akan berkelahi lagi, atau takut terkena getahnya. Padahal umumnya kecemasan yang bersumber dari ketakutan melahirkan juga perilaku-perilaku yang ekstrim begitu ya. Nah, berikutnya, yang kedua adalah ada jenis ketakutan atau kecemasan yang berhulu dari tuntutan. Ya, kita mengerti bahwa tidak ada kasih dan penerimaan tanpa syarat. Ya, kita sebagai manusia seperti itu. Bahkan penerimaan orang tua kita terhadap anak pun bersyarat. Dalam pengertian, orang tua mengharapkan anak untuk taat dan bersikap baik dan hormat kepada orang tuanya dan sebagainya. Dan tidak bisa tidak penerimaan orang tua terhadap anak sedikit banyak dipengaruhi oleh perbuatan anak, betul ya. Namun ada orang tua yang berharap terlalu tinggi pada anak, menyebabkan anak gagal mencapai tuntutan. Dan kegagalan demi kegagalan membuatnya menganggap diri sebagai kegagalan, tidak memenuhi syarat. Ia senantiasa merasa dievaluasi, dikritik, begitu ya. Dan ya sayangnya hasil evaluasi selalu buruk. Pada akhirnya ia menyimpulkan bahwa dia adalah orang yang tidak cukup baik. Sebaliknya ia merasa diri buruk. Nah, persepsi yang seperti ini membuat dia merasa terpuruk dan terus-menerus cemas. Kalau dia dinilai oleh orang lain atau dia tidak mencapai tuntutan orang tua. Oke. Nah,
Hal seperti ini menimbulkan kecemasan di dalam diri kita. Berikutnya, nah, jadi kita bisa lihat ya, bagaimana kecemasan itu berkembang. Ya, sumber kecemasan yaitu ketakutan atau kegagalan memenuhi syarat dari orang tua kita. Pada akhirnya, keduanya membuat anak merasa tidak aman. Perasaan tidak aman melahirkan kecemasan. Tetapi kecemasan menghilangkan ketentraman dan rasa aman, betul ya. Ya terpaksa berjaga-jaga dan seringkali menoleh kiri kanan, ya, memikirkan orang mengevaluasi atau mengkritik dia. Nah, jadi disinilah timbul perasaan tidak aman dan melahirkan kecemasan. Penyebab yang kedua dari kecemasan adalah bawaan. Ada orang tertentu yang memang daya tahan menampung stresnya lemah. Ya, nah ini memang lebih bersifat organik, secara biologis atau organik ya. Artinya sesuatu yang lebih berkaitan dengan fungsi kerja otak kita, syaraf-syaraf di otak kita. Nah, kita tahu otak kita itu ada syaraf-syaraf yang mengontrol, misalkan agresivitas, ya, syaraf-syaraf yang mengontrol ketakutan-ketakutan, ada juga kecemasan-kecemasan, ada juga. Nah, jadi ada orang tertentu yang memang secara organik kemampuannya, daya tahannya terhadap stres tidak terlalu kuat, agak lemah, sehingga waktu dia tahu justru dia ambruk. Karena dia tidak bisa menahan stres itu sendiri, jadi sebetulnya yang menjatuhkan dia bukannya informasi secara langsung, tapi ya karena kelemahan secara organik. Ada juga orang yang memang secara fisik lebih mudah khawatir, begitu ya. Ya, dari penelitian membuktikan bahwa wanita-wanita lebih cenderung mudah untuk mengalami kecemasan dibandingkan pria. Salah satu faktor penyebabnya adalah yaitu ya karena kita adalah wanita dan mudah untuk merasa cemas. Ada anak-anak begitu ya, ada rumah tangga, ada pekerjaan dan sebagainya. Banyak yang dipikirkan dan diatur, ya, membuat kita lebih rentan terhadap kecemasan. Ada juga kecemasan yang dipelajari, Bapak Ibu. Ya, ini yang ketiga. Mungkin tidak ada warisan biologis, gitu ya. Namun karena dibesarkan oleh orang tua yang penuh kecemasan, nah, sering memberikan kepada kita peringatan, wanti-wanti, ya. Jangan jangan sampai ini itu. Kamu ini harus hati-hati. Ada orang-orang yang berbahaya. Ini lingkungan dunia ini tidak aman, gitu ya. Nanti ada apa? Kamu kenapa-kenapa? Nah, perkataan-perkataan seperti ini dari orang tua akan terserap oleh anak. Dan anak tahu bahwa orang tuanya itu pencemas. Dan dia akan belajar bahwa dunia ini tidak aman. Dan dia menangkap pola kecemasan itu dari orang tua. Dan dia menjadi bertumbuh pencemas juga. Tapi ada juga pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu. Ya, Ah, mungkin kita yang sebagian dari kita pernah mengalami krisis moneter begitu ya, dan kita semua mengalami pandemi dan sebagainya. Nah, pengalaman-pengalaman seperti itu menimbulkan kecemasan. Nah, cenderung kecemasan yang seperti itu bertahan, ya. Nah, ada juga yang mengalami trauma, gitu ya. Trauma ini bisa kecelakaan, ya.
bisa apa ya, kejadian-kejadian yang membawa dampak yang menakutkan sekali, begitu ya. Nah, itu menimbulkan kecemasan juga. Terus juga kegagalan di masa lalu. Masa lalu kita gagal, kita takut kita gagal lagi sekarang. Nah, itu bisa menimbulkan kecemasan. Jadi kecemasan ini bisa dipelajari, ya. Yang keempat, penyebab adalah faktor eksternal, ya. Mungkin kita tidak mempunyai informasi yang lengkap atau tidak tahu dengan cukup. Ini membuat kita cemas, ya. Misalnya, anak kita pergi kemana. Kita tidak tahu dengan siapa, dia kemana, pulang jam berapa. Nah, kita bisa cemas tuh, karena informasinya tidak lengkap. Biasanya kalau informasinya lengkap, itu membuat kita lebih aman. Betul ya? Oke. Terus juga faktor eksternal itu karena lingkungan yang keras. Ah, kita dibesarkan di lingkungan yang sangat keras, orang tua suka marah-marah, atau di daerah kita itu memang orang-orangnya keras-keras, begitu ya. Nah, ketika kita mendengar teriakan yang keras, begitu ya, kita bisa ketakutan, walaupun kita sudah tidak berada di lingkungan yang seperti itu. Ya, ya, kita tahu bahwa kecemasan itu punya dampaknya. Ya, dampak kecemasan bisa dibagi dalam kadarnya. Ada kadar yang lebih ringan, paling ringan ya, yaitu membuat kita orang yang lebih hati-hati. Sehingga dalam mengambil keputusan kita perlu pertimbangan yang sangat lama dan matang. Baru kita mengambil keputusan. Ya. Berikutnya yang ringan, ya. Nah, ini bisa menimbulkan keresahan. Ini tahap yang cenderung ringan, tahap bawah, gitu ya. Apa itu keresahan? Keresahan itu adalah ketika kita dikuasai kecemasan, kita mengalami kesulitan untuk bisa berkonsentrasi, untuk bisa berpikir dengan jernih. Nah, kita mulai gugup. Berikutnya adalah kecemasan yang tergolong berat. Ya. Jadi ini adalah tahap di mana akhirnya seorang merasa dia sudah kalah, begitu ya. Ada keputusasaan, masalahnya terlalu berat bagi dia, terlalu banyak yang membuat kepalanya pening, begitu ya. Dia mulai tergoda untuk menyerah. Dan kecemasan yang paling berat itu cenderung melumpuhkan secara emosional dan psikologi. Ya, jadi ini reaksi yang lumayan berat, yang berlebihan, tidak bisa ngapa-ngapain lagi dan hanya diam di tempat karena kecemasan. Oke. Nah, kalau kasus yang paling berat ini banyak kita lebih banyak kita temui di rumah sakit jiwa memang, ya. Kita melihat pasien di sana hanya duduk-duduk, diam, tidak berbuat apa-apa, bengong, wajahnya tegang sekali, seperti itu ya. Nah, dia mengalami benar-benar kelumpuhan emosional dan psikologi. Oke. Nah, adapun dampak fisik dari kecemasan, dan mungkin beberapa di antara kita telah mengalami ya, atau merasakan. Oke, ya kecemasan dapat menyebabkan gangguan psikosomatik, gitu ya. Gangguan-gangguan yang aneh-aneh gitu ya. Apa ya? Sakit mah, gangguan pencernaan begitu ya.
gangguan tidur, sulit untuk tidur, terus masalah kulit, gatal-gatal, merah-merah, bentul-bentul, korengan, yang sulit untuk dihilangkan oleh obat-obatan. Sekarang kita lihat bahwa kecemasan juga dampaknya secara psikis dan spiritual, ya, depresi, ya, eh, panic attack, begitu ya. Tiba-tiba kita panik begitu, padahal nggak ada apa-apa. Penyakit psikosomatis, kita sakit perut, padahal kalau ketika diperiksa pada dokter nggak ada apa-apa, nggak ada penyebab apa-apa. Ya, kesulitan kognitif, kesulitan mengingat, sulit konsentrasi, mengambil keputusan, masalah kerohanian juga. Akhirnya apa ya? Karena kita cemas, kita merasa Tuhan jauh, begitu jauh ya. Begitu ya. Oke. Nah, selain itu, kecemasan itu tentu memancing respon dari orang-orang di sekeliling kita. Nah, respons yang kurang tepat adalah seperti ini. Sudah, kamu jangan khawatir, jangan gelisah. Ini belum tentu terjadi kok. Gitu ya. Gak ada gunanya khawatir. Gitu ya. Ngapain khawatir terus? Nah, tapi udah begitu, dia akan terus khawatir. Gitu. Kurang menolong sebenarnya. Nah, respons yang baik adalah begini nih. Mendengarkan, kita dengerin dia, perlahan-lahan munculkan bukti konkret. Kenapa kamu khawatir? Gak perlu khawatir, begitu ya. Cari tahu cara untuk menenangkan dia, ya. Jadi sekali lagi, respons yang baik ketika suami atau istri atau anak atau teman kita mengungkapkan kecemasannya, yaitu ya, kita dengarkan baik-baik, gitu. Tunjukkan kepedulian kita. Kemudian perlahan-lahan munculkan bukti konkret, mencari tahu cara untuk menenangkan dia. Itu yang lebih menolong mereka yang cemas. Nah, apa hubungan iman dengan kecemasan? Cemas belum tentu tidak beriman. Ya, hanya Tuhan yang bisa mengadili apakah seorang beriman atau tidak. Hanya Tuhan yang dapat melihat ke dalam hati manusia yang jelas. Ya, karena tidak bisa melihat dengan jelas yang seutuh dan seutuhnya. Nah, manusia cenderung cepat menghakimi atau memberi label apakah orang ini beriman atau tidak, begitu ya. Padahal beriman atau tidak beriman tidak sesederhana itu, sehingga kita dengan mudah melihat begitu ya. Misalnya ada orang yang bawaannya cuek gitu ya, gak pedulian, menerima saja. Orang seperti ini tidak mudah khawatir, begitu ya. Tapi belum tentu imannya lebih kuat, ya. Nah, Tuhan adalah adil, Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak lihat dari produk akhir, tetapi Dia melihat seberapa susah kita berusaha beriman. Misalnya ada orang yang cemas begitu ya, kemudian berusaha untuk beriman begitu ya. Nah, Tuhan lihat itu, ya. Tuhan lihat itu. Di tengah-tengah kecemasan kita, kita terus memanggil Tuhan, begitu ya. Kita sering berkata kepada diri kita, gak usah takut, gak usah khawatir, beriman saja. Nah, sekali lagi Tuhan melihat itu, begitu ya.
Nah, kita juga tidak gampang beriman memang di tengah-tengah kecemasan. Tapi ini cemas belum tentu tidak percaya. Ya, proses untuk melepaskan diri dari kecemasan tidak bisa mendadak memang. Ya, apalagi kalau kita membawa kecenderungan kecemasan itu di dalam diri kita karena secara biologis begitu ya kita pencemas. Gitu. Kita cemas, belum tentu tidak percaya kepada Tuhan. Tetap saja beriman kepada Tuhan, tapi ada kecemasan tertentu yang kita alami. Nah, sekarang bagaimana menghadapi kecemasan? Ya, caranya adalah mengantisipasi dan bukan menghilangkan. Prinsipnya adalah kecemasan tidak dihilangkan, tetapi dilawan. Karena memang sulit untuk dihilangkan. Ya, tapi yang kita bisa lakukan adalah dilawan. Ya, yang pertama, kalau kita nggak punya informasi yang lengkap, kita mencari informasi selengkapnya. Kalau penyebabnya adalah kurangnya informasi, kita untuk melawan kecemasan dengan mencari tahu. Semakin tahu, sebetulnya kita semakin bisa mengurangi kecemasan. Ya, misalnya kita menderita penyakit yang berat, ya, tapi kita tidak terlalu tahu banyak tentang penyakit ini dan kita cemas sekali. Nah, carilah informasi lebih banyak. Baca buku-buku begitu ya, atau bertanya ke dokter apakah penyakit ini bisa disembuhkan atau tidak, bisa diobati atau tidak, ya. Kemudian ya kita pelajari ya, karena kejelasan akan menolong kita untuk menyusun strategi, mempersiapkan diri kita untuk menghadapinya. Jadi informasi yang kita ketahui bisa menolong melawan kecemasan kita. Nah, yang kedua, kalau kecemasannya adalah biologis atau organik atau pola yang dipelajari yang sulit diatasi, kita menerimanya supaya dapat berdamai dengan kecenderungan cemasnya itu. Jadi, langkahnya, langkah pertamanya adalah mengenal keadaan atau faktor-faktor yang memicu respons cemas. Terus, kedua, ya kita mengembangkan dialog yang tepat dengan diri kita ya untuk menghadapi ancaman yang mencemaskan. Misalnya, anak telat pulang begitu ya. Jangan langsung berpikir, wah pasti terjadi apa-apa begitu ya. Ya, kita pikirkan begini, ini pernah terjadi dan anak saya pulang baik-baik saja. Ya, saya bisa melewatinya. Tidak apa-apa, tidak terjadi apa-apa gitu ya. Jadi kita berusaha untuk melawan pikiran-pikiran negatif dengan positif ya. Kemudian kita mengenal suatu ambang batas untuk kejadian-kejadian yang mencemaskan. Bukan sesuatu yang sempurna, tetapi yang kita dapat capai adalah ambang batas ini, Bapak Ibu ya. Misalnya, biasanya kita akan telepon anak kita berkali-kali, kamu di mana? Sama siapa? Jam berapa ini? Gitu ya. Nah, kalau ambang batas ini adalah sekali aja telepon, cukup. Kalau ada dorongan untuk menelpon lagi, kita bilang kepada diri kita, cukup. Kamu sudah telepon dia, kamu sudah bicara pada anak, dan dia baik-baik saja. Gitu ya. Berikutnya, jika kecemasan itu berasal dari pengalaman traumatis, nah kita perlu hadapi trauma itu. Saya usulkan, carilah konselor yang dapat menolong Anda untuk memproses trauma-trauma di masa lalu. Karena trauma yang tidak diproses nah, akan mempengaruhi kehidupan kita terus-menerus dan menjadi sumber kecemasan. Nah, yang keempat, ada kalanya penyebabnya adalah kecemasan yang berhubungan dengan kerohanian, gitu ya. Nah, kalau ini adalah tentang masalah rohani,
Nah, ini ya, kita hadapi, kita kenali apa masalah rohaninya, misalnya dosa, adakah dosa, ya, apakah kita jauh dari Tuhan? Nah, jadi kita kenali dan kemudian kita hadapi, cari caranya untuk menghadapi masalah kerohanian itu. Kelima, menggali network pendukung. Misalnya, kita itu butuh sekali pendukung. Tangan kita, mungkin kelompok KTB, kelompok sel, teman-teman yang dekat, ya, terapi kelompok. Karena di dalam kecemasan, dukungan sosial itu sangat penting. Mereka menolong kita, menguatkan kita juga, ya, mendoakan kita bahkan. Terus kita berusaha membuat hidup kita lebih beragam atau seimbang. Jadi nggak satu warna aja, gitu ya. Berusaha untuk kita punya aktivitas yang bervariasi, ya, setiap hari. Memperhatikan orang lain juga daripada diri kita sendiri. Kita mencari orang lain. Nah, kita berteman dengan orang itu dan ngobrol dengan dia. Dan juga kita lakukan self-care. Self-care itu adalah merawat diri. Makan yang benar, tidur yang cukup, begitu ya. Ah, apalagi aktivitas yang bervariasi, aktivitas yang menyenangkan buat kita, ya. Nah, itu bagian dari self-care. Terus saya ajarkan ini nih yang nomor 6, worry window, jendela kecemasan. Boleh cemas, tapi hanya pada jam tertentu. Jam 8 sampai jam 9 kita izinkan diri kita cemas. Setelah jam 9 udah kita beraktivitas lagi. Ketika kecemasan datang, udah nanti jam 4 lagi saya boleh cemas gitu ya. Nah, jam 4 sampai jam 5 kita cemas lagi, pikirin masalah kita dan sebagainya. Setelah itu udah jam 5 udah beraktivitas lagi, masak dan sebagainya. Ya. Terus berikutnya adalah menulis jurnal, mencatat ketakutan-ketakutan kita, ya, mencatat ucapan syukur kita juga, menulis doa kita kepada Tuhan. Ini akan mengeluarkan kecemasan-kecemasan kita dari diri kita, ya, dan ditulis di dalam jurnal. Dan yang kedelapan adalah terus mendekatkan diri dengan Tuhan. Jika relasi dengan Tuhan adalah yang paling bermasalah, maka kita harus tangani ini terlebih dahulu. Jangan menjauh dari Tuhan. Ya. Kita juga memang harus mengakui adanya keterbatasan kita. Ya. Uh, kita sangat terbatas di dalam iman. Ya. Nah, disinilah iman itu sangat-sangat dibutuhkan. Ya. Kita tidak menggantungkan diri pada situasi, tapi kita menggantungkan kepada Tuhan yang menguasai situasi. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkan kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Jadi Tuhan mengingatkan kita menyerahkan kekhawatiran kita dan tidak takut Tuhan marah karena kita cemas. Boleh cemas, tapi serahkan kepada Tuhan kekhawatiran kita. Justru kita katakan, Tuhan, saya khawatir. Sebutkan kepada Tuhan dan serahkan kepadanya. Sebab dia yang memelihara kita dan dia yang berdaya. Kita tidak bisa berdaya. Ya. Waktu kita melepaskan, membiarkan dia berkata, ya, memang saya tidak berdaya. Ya. Tapi Tuhan berdaya. Dan tangan Tuhan yang perkasa itulah yang akan menjaga saya. Jadi, kekhawatiran itu bisa menjadi suatu siklus yang bisa selesai satu hari. Hari ini dia berhasil mengalahkannya, besok dia harus memang mengalahkannya lagi. Jadi hari ini kita berhasil mengalahkannya. Nah, esok lagi kita khawatir, kita berusaha lagi untuk mengalahkannya dan tentu bersama dengan Tuhan. Ya, amin.
Terima kasih Ibu Aileen untuk penjelasan dan pemaparannya. Saya percaya setiap kita diperlengkapi dan dapat berkat melalui topik hari ini. Mari untuk menutup kegiatan hari ini kita akan sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar ya Tuhan, bahwa kecemasan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menjadi Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami. Berikanlah kepada kami sukacita dan damai sejahtera daripada Allah, untuk kami boleh menjalani kehidupan dengan pergumulan, tapi kami tetap boleh merasa tenang di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Aileen yang sudah boleh menyampaikan pemaparan hari ini. Tuhan yang memberkati beliau, keluarganya, dan juga pelayanannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Aileen yang sudah boleh meluangkan waktu dan juga ilmunya bagi kami semua pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah boleh bergabung bersama-sama belajar tentang topik-topik konseling dan juga tentang kesaksian doa yang dilakukan setiap Sabtu jam 11 siang. Saudara, sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Saya Dian bersama dengan Ibu Aileen beserta seluruh tim Majelis Pendidikan Kristen Indonesia, kami undur diri. Sampai ketemu kembali Sabtu depan jam 11 siang. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.